guys, jumpa lagi dengan saya Mami Iwi. Hari ini saya ingin menjelaskan kronologi penyebab dari kematian Titi. Karena kan banyak yang bertanya-tanya sama saya, apa penyebab kematian Titi. Hari ini saya akan menjelaskan ya guys. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kasih sayang teman-teman, dan juga doa yang baik dan tulus buat Titi. Saya yakin Titi di sana sudah bahagia, Titi di sana sudah tenang dan damai. Jadi begini guys kronologinya. Waktu itu saya lagi nggak ada di rumah guys, cuma ada anak saya sendirian, dan dia sangat kaget pada saat dia sedang ngecek ke belakang. Tiba-tiba ada darah keluar dari kemaluan Titi. Dia panik, lalu ditelepon saya guys, dan saya juga di sana panik begitu dengar Titi keluar darah. Dan saya suruh dia untuk panggil dokter yang biasa menangani Hiwi dan anak-anaknya. Tapi ternyata dokternya saat itu juga sedang tidak enak badan, jadi tidak bisa datang. Dan akhirnya anak saya memanggil dokter yang lainnya guys. Nah, pada saat itu dokter yang dipanggil bersedia datang dan visit ke rumah. Setelah dicek, lalu diberikan pengobatan. Jadi pengobatannya ada macam-macam ya guys. Dan juga karena pada saat itu kondisi Titi mungkin karena tidak mau makan juga dan mengeluarkan darah, jadi dia agak lemes ya guys. Nah akhirnya diinfus supaya dia ada tenaga. Nah malamnya saya pulang guys. Pada saat saya pulang, Titi seneng banget ngelihat saya walaupun dia sedang sakit. Dia tetap nyamperin saya guys, dia tetap mau hampirin saya dengan sekuat tenaganya. Dan saat itu saya langsung bikin dia rileks, saya tenangkan dia. Titi ikut ke Titi yang diam-diam aja ya, jangan banyak gerak, karena kan dia sedang diinfus ya guys. Saya juga takut infusan copot. Titi memang penurut guys, dia selalu dengar apa yang saya bilang, dia diam. Dia hanya menggerakkan ekornya, dia senang saya pulang. Terus saya rawat dia guys, karena dia belum makan. Saya suapin dia makan, dan dia mau makan guys, walaupun sedikit dia mau makan. Dan setelah saya sudah urus Titi, saya tanya sama anak saya, jadi kata dokternya seperti apa Tip? Setelah sudah dicek, dan katanya kemungkinan ini infeksi rahim mak, katanya. Karena mengeluarkan darah, terus sama mengeluarkan kayak semacam apa ya, semacam kayak lendir gitu, lendir. Dia berwarna kayak kemerah-merahan, kayak kecoklat-coklatan gitu, dan berbau lah, berbau amis memang. Kemungkinan katanya infeksi rahim. Nah setelah itu kan karena kondisi Titi saat itu sedang lemah, jadi saya jaga dia dulu. Saya mau bikin dia fit dulu, saya suapin dia makan, saya kasih dia minum susu supaya dia ada tenaga. Nah setelah dia kira-kira sudah 2 harian, dia sudah ada tenaga, sudah fit kembali. Lalu saya bawalah dia untuk USG ya guys. Saya bawa dia USG, dan setelah di USG kata dokternya ini ada cairan. Cairannya ini mungkin bisa nanah atau apalah, saya juga lupa ya guys. Saya juga nggak ngerti masalah kedokterannya kan. Jadi kemungkinan ini infeksi rahim, atau istilahnya apa ya kalau nggak salah, piometra katanya, seperti itu. Oh gitu ya dok ya. Jadi solusinya bagaimana dok, saya bilang. Jadi solusinya ya harus diangkat rahimnya, katanya. Oh harus diangkat. Dokter bisa operasi pengangkatan rahim, saya tanya. Bisa, dia bilang. Karena saya udah biasa katanya untuk menangani steril dogi, steril kucing, dia udah biasa, dia bilang. Jadi saya tanya, jadi dokter bisa ya untuk melakukan operasi pengangkatan rahim? Dia bilang bisa, dia bilang ya. Setelah itu karena nggak langsung dioperasi ya guys, saya bawa pulang lagi ke rumah. Terus saya lihat dulu nih perkembangannya seperti apa. Tapi ternyata tetap dia mengeluarkan cairan itu guys, cairan yang lendir-lendir itu, yang kayak agak-agak bau nanah itu loh. Dia tetap mengeluarkan itu terus gitu. Nah akhirnya
2 hariannya, sorenya kalau nggak salah sekitar jam 4 lewat, saya bawalah ke kliniknya untuk dilakukan operasi. Pada saat mau dioperasi, Titi juga masih manja-manjaan sama saya guys. Dia masih peluk-peluk saya, masih cium-cium saya, dia masih, pokoknya gimana ya, kita memang sama Titi, saya sama Titi itu udah bonding banget. Jadi saya sayang sama dia, dia pun sayang sama saya guys. Jadi memang Titi itu buat saya itu the best deh. Pitbull yang paling baik, pitbull yang paling manja. Jadi akhirnya ya sedih juga sih sebenarnya untuk melakukan operasi Titi, tapi harus dilakukan karena katanya kalau tidak dioperasi nanti lama-lama tambah membengkak katanya. Jadi memang harus diangkat. Ya akhirnya dilakukan operasi ya guys. Pada saat dioperasi saya tunggu di bawah, dan setelah itu, setelah selesai dioperasi saya dipanggil. Oke. Setelah saya lihat Titi, dia masih belum sadar ya guys, masih tidur, masih lidahnya pun masih keluar, masih matanya masih merem, dia masih belum terbangun dari biusnya, masih dalam pengaruh obat bius. Dan saya lihat dia dijahit ya guys di sini, jahitannya sepanjang ini. Tapi guys, jahitannya itu tidak diperban guys, tidak diperban. Sempat saya tanya sama dokternya, dokter kok ini nggak diperban? Karena kan dulu saya ingat saya dulu waktu Titi pernah operasi juga yang katanya anaknya mati di dalam satu itu kan harus diangkat anaknya karena kan mati. Waktu itu kan Titi juga sempat dioperasi sesar ya, tapi setelah selesai dioperasi itu dalam keadaan lukanya tuh diperban gitu, diperban dengan rapi sama dokternya, dokter yang biasa menangani Hiwi dan anak-anaknya. Nah setelah itu saya tanyakan kan, saya kan harusnya kan memang harusnya kan diperban ya guys. Saya tanya karena kan kalau seandainya kena kotor kan bisa infeksi atau apa gitu kan, atau kegesek kan bisa rentan sekali kan. Saya tanya, terus dokternya bilang oh enggak, katanya kalau jahitan gini saya enggak tutup perban supaya cepat kering katanya. Nah karena saya nggak ngerti ya guys masalah kedokteran, ya saya sih ya oh gitu ya dok, hanya jawab begitu aja. Terus saya bawalah pulang ke rumah. Setelah sudah di rumah, Titi masih belum sadar ya guys. Saya tungguin, saya jagain, saya liatin terus. Dia masih belum sadar, masih matanya memang udah buka sedikit, tapi dia lidahnya masih keluar gitu. Jadi ya saya tungguin dia guys sampai jam, kalau nggak salah jam 12 kurang 15 dia sudah mulai sadar, matanya sudah bisa merem melek gitu. Terus kalau saya panggil Titi udah sadar ya, Titi udah bangun ya. Waktu saya ajakin dia ngobrol, dia matanya merem melek kayak merespon gitu guys, merespon omongan saya. Setelah itu kira-kira setengah jam dari jam, kalau nggak salah ya pokoknya jam 12 lewat, dia udah bisa angkat tangannya gitu loh, udah bisa kepalanya diangkat sedikit. Dia jadi udah sadar lah ya, udah sadar dari biusnya, udah nggak beku lagi, maksudnya nggak tiduran, nggak kaku lagi, dia udah bisa, kakinya sudah bergerak, sudah tersadar lah. Nah mungkin karena dia kelelahan, dia mencoba untuk bergerak begini guys, dia mau bergerak begini. Begitu dia bergerak, tiba-tiba bos, darah keluar guys, darah dari jahitannya keluar. Saya panik banget ngeliat kayak gitu. Saya suruh anak saya, coba tanya dokternya ini kenapa kok begini, saya bilang gitu kan. Waktu itu jam 12-an lewat, hampir jam 1 nggak direspon, karena mungkin sudah istirahat kali ya guys, karena memang kan sudah waktunya untuk istirahat. Setelah itu saya panik dong, terus saya langsung mencet guys. Jadi kan dia lukanya kan di sini, jahitan di tengah-tengah kan, jadi antara payudara dan payudara saya kepet terus guys. Saya nggak mau sampai keluar darah, terus
saya kepat terus dia supaya nggak terbengkak gitu kan. Karena kalau dia bergerak keluar darah, dia bergerak keluar darah. Jadi saya jepit begini guys, saya pegangin, terus saya suruh suami saya untuk cari apotek karena saya di rumah nggak punya perban, nggak punya apa-apa, nggak ada persiapan sama sekali. Jadi bener-bener aduh, karena yang dulu-dulu sama dokter yang kemarin itu nggak seperti itu guys. Setelah udah selesai dioperasi, setelah siuman, Titi bisa jalan, bisa pipis di luar, itu nggak ada masalah gitu loh. Nah yang ini kok tiba-tiba bergerak aja pun keluar darah gitu loh. Nah akhirnya saya suruh suami saya untuk cari perban, cari apotek 24 jam yang buka, beliin perban, pokoknya supaya bisa nutupin ini. Saya pegangin terus kan, waktu suami saya lagi pergi cari perban di apotek 24 jam. Setelah itu begitu udah nyampe langsung saya plasterin guys, supaya dia nggak terbuka. Saya plasterin itu semuanya itu supaya dia tetap rapat gitu loh guys. Nah kira-kira itu pun saya jagain terus ya guys, saya jagain supaya Titi jangan banyak gerak, saya jagain. Nah akhirnya jam 5-an subuh lah guys, saya juga nggak gitu ingat. Dokternya bilang katanya dibawa lagi sana kalau masih berdarah. Ya memang berdarah, karena kalau bergerak aja berdarah, berdiri mau gini duduk berdarah, mau pokoknya Titi mau ngapain berdarah gitu loh. Nah akhirnya dibawa lagi lah ke sana. Sudah dibawa ke sana, terus kata dokternya ya udah nanti saya cek dulu, jadi ditinggal dulu, jadi nanti kalau ada apa-apa dikabarin ya kan. Anak saya pulang lah guys, anak saya pulang terus bilang, mak ditinggal dulu di sana mak, karena kalau ada apa-apa kan bisa ditangani langsung. Kalau kita kan di sini nggak bisa ya. Saya pikir ya iya juga sih, kalau kita kan di sini nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa soal ilmu kedokteran ya kan. Nah terus kira-kira kalau nggak salah sekitar jam 11-an saya suruh anak saya untuk chatting, tanya gimana keadaan Titi. Dan pada saat anak saya chatting, dokternya bilang Titi udah drop. Saya panik banget guys, saya nggak tahu harus gimana. Justru ini yang saya takutin guys, saya nggak mau kehilangan Titi. Apapun saya lakukan untuk Titi. Makanya kenapa saya operasi Titi, supaya Titi sehat lagi, supaya Titi tidak merasakan sakit lagi, dan juga tidak mengeluarkan darah atau cairannya seperti itu. Jadi saya ingin supaya Titi itu bersih semuanya gitu loh guys. Tapi hasil yang didapat, kenyataannya malah kebalikannya guys. Sedih guys. Saya kalau ingat gitu lagi saya sedih. Saya sedih, saya marah, saya kecewa, dan juga saya bingung karena tujuan saya supaya Titi sehat kembali, tapi yang saya dapatin malahan dia pergi untuk selamanya. Sakit sih, sakit banget hati saya guys. Tapi saya harus ikhlas, saya harus rela, dan saya percaya Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha adil. Biar Tuhanlah yang menilai, dan juga hanya Tuhanlah yang tahu apa yang terjadi sama Titi di sana. Saya harus move on guys, karena biar gimana pun juga masih banyak pitbull yang harus saya urus. Ada Hili dan anak-anaknya, mereka harus saya rawat dan saya jaga dengan baik. Jadi saya mau ngucapin di sini banyak terima kasih juga buat teman-teman semuanya atas doanya. Saya yakin Titi juga mendengar doa-doa teman semua, doa yang terbaik dari teman-teman, dan saya yakin Titi juga sudah bahagia di sana. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman atas semua perhatian dan support dari teman-teman semua, memberikan saya kekuatan, dan saya yakin Titi di sana sudah damai, tenang, dan bahagia. Titi ya, Titi good girl ya, sehat di sana ya sayang.